Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa farmasi, selamat datang dalam pembelajaran farmakoterapi. Pada sesi ini, kita akan membahas tukak peptik atau peptic ulcer, salah satu masalah saluran cerna yang sering ditemui dalam praktik klinik sehari-hari. Kita akan mempelajarinya secara bertahap, mulai dari konsep dasar, gejala klinis, penyebab, hingga terapi farmakologinya. Mari kita mulai dengan memahami apa itu tukak peptik. Tukak adalah lesi atau lubang pada selaput tubuh. Tukak peptik terjadi saat asam lambung dan enzim pepsin merusak mukosa saluran cerna bagian atas. Tukak paling sering muncul di lambung dan duodenum. Normalnya, mukosa terlindungi oleh lapisan mukus alkalis dan bikarbonat. Namun, bila lapisan ini rusak atau faktor agresif meningkat, tukak akan terbentuk. Setelah memahami konsep dasarnya, mari kita lihat bagaimana kondisi ini tampak secara klinis. Penyakit ini menimbulkan tanda dan gejala dua klinis, yaitu biasanya gejala tukak peptik seringkali dimulai dengan rasa panas atau nyeri di bawah tulang dada, terutama di ulu hati. Nyeri dapat menjalar ke punggung atau perut bagian atas. Pasien juga dapat mengalami mual, muntah, atau melena bila terjadi perdarahan. Tukak duodenum biasanya menimbulkan nyeri yang lebih kuat dibanding tukak lambung. Gejala-gejala inilah yang sering membuat pasien mencari pertolongan medis. Untuk memahami mengapa gejala ini muncul, kita perlu menelusuri penyebab dan mekanismenya. Tukak peptik muncul akibat ketidakseimbangan antara faktor agresif dan protektif. Faktor agresif meliputi asam lambung, pepsin, NSAID, dan infeksi Helicobacter pylori. Sementara faktor protektif berupa mukus, bikarbonat, dan aliran darah mukosa. Ketika faktor agresif meningkat atau faktor protektif menurun, mukosa akan rusak dan tukak terbentuk. Penyebab utama kondisi ini adalah penggunaan NSAID jangka panjang dan infeksi H. pylori. Faktor tambahan seperti merokok, alkohol, kopi, serta faktor genetik juga dapat memperberat kondisi ini. Berdasarkan lokasinya, tukak dapat terjadi di lambung atau duodenum, sedangkan dari keparahannya dapat bersifat akut atau kronik. Setelah kita memahami dasar penyebabnya, sekarang mari kita lihat bagaimana pendekatan terapinya. Setiap intervensi terapi tentu memiliki tujuan. Dalam kasus tukak peptik, terapi diarahkan untuk meringankan gejala nyeri, mempercepat penyembuhan luka tukak, mencegah komplikasi seperti perdarahan atau perforasi, membasmi infeksi H. pylori bila ada, dan mencegah kekambuhan di kemudian hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita menggunakan beberapa golongan obat yang bekerja melalui mekanisme yang berbeda. Mari kita mulai dengan antasida. Obat ini merupakan senyawa basa lemah seperti magnesium dan aluminium hidroksida yang bekerja langsung menetralkan HCl di lambung. Karena magnesium cenderung menyebabkan diare dan aluminium menyebabkan konstipasi, kedua senyawa ini sering dikombinasikan agar efeknya seimbang. Antasida membantu meredakan gejala dengan cepat, meski tidak menyembuhkan tukak secara langsung. Setelah netralisasi asam, kita beralih ke cara menghambat produksi asam itu sendiri. Penyekat reseptor H2 seperti ranitidin dan famotidin bekerja dengan menghambat reseptor H2 pada sel parietal lambung. Dengan begitu, sekresi asam lambung berkurang, terutama saat malam hari. Obat ini efektif mengurangi gejala dan mempercepat penyembuhan tukak. Namun, bila diperlukan efek penekanan asam yang lebih kuat, kita memiliki pilihan berikutnya. PPI,
seperti omeprazol, lansoprazol, dan pantoprazol, merupakan terapi utama tukak peptik. Obat ini menghambat enzim H plus per K plus A, TPASE, yang merupakan tahap akhir sekresi asam lambung. Karena ikatan kovalen yang terbentuk pada enzim, efeknya kuat dan bertahan lama. Penggunaan PPI telah terbukti mempercepat penyembuhan tukak dan sangat bermanfaat, terutama pada pasien dengan infeksi H. pylori. Selanjutnya adalah antikolinergik seperti pirenzepin. Obat ini menurunkan sekresi asam dengan menghambat reseptor muskarinik asetilkolin. Walaupun efektif, penggunaannya kini terbatas karena efek samping dan efektivitasnya yang lebih rendah dibandingkan PPI dan H2 blocker. Namun, antikolinergik masih dapat menjadi pilihan tambahan pada kasus tertentu. Selain menurunkan produksi asam, ada pendekatan lain, yaitu melindungi mukosa dari kerusakan lebih lanjut. Sukralfat bekerja dengan menempel secara elektrostatik pada area tukak, membentuk lapisan pelindung terhadap asam dan pepsin. Sementara misoprostol, analog prostaglandin, meningkatkan produksi mukus dan bikarbonat sehingga memperkuat pertahanan mukosa. Misoprostol sangat efektif mencegah tukak akibat NSAID, namun kontraindikasi pada kehamilan karena dapat menyebabkan kontraksi uterus. Mari kita simpulkan, tukak peptik terjadi akibat ketidakseimbangan antara faktor agresif dan protektif pada mukosa lambung dan duodenum. Terapi bertujuan mengontrol asam, melindungi mukosa, dan membasmi penyebab seperti H. pylori. Golongan obat yang digunakan meliputi antasida, H2 blocker, PPI, antikolinergik, dan sitoprotektif. Kombinasi yang tepat sangat penting untuk hasil optimal. Terima kasih telah menyimak materi farmakoterapi tentang tukak peptik. Saya harap setelah pembelajaran ini, Anda tidak hanya memahami mekanisme penyakitnya, tetapi juga mampu berpikir kritis dalam memilih terapi yang tepat. Teruslah belajar, karena setiap pengetahuan akan memperkuat peran Anda sebagai calon apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.